Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 15. Tapi izinkan saya hanya akan membacakan ayat 13 sampai dengan 15 saja. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membaca ayat 11 ataupun keseluruhan dari perikop ini. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara, dengan berlalunya waktu, maka semua ciptaan yang ada di alam semesta ini akan menjadi tua. Saudara, menjadi tua berarti bahwa kita akan menjadi makin lemah dan berakhir dengan kematian. Namun saudara, berbicara soal menjadi dewasa tentunya merupakan hal yang berbeda. Bertumbuh menjadi dewasa berarti kita menjadi orang yang kuat, orang yang berpengertian, berpengetahuan, dan bertanggung jawab. Saudara, sebagian orang menjadi tua tanpa pernah menjadi dewasa. Karena memang menjadi dewasa itu diperlukan keputusan dan tekad yang kuat. Saudara-saudara, orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang imannya itu makin kuat, makin hari makin kuat, makin hari makin kuat, sampai pada akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, menjadi tua bukanlah rencana Allah bagi kita sebagai gereja atau sebagai orang-orang percaya. Rencana Allah bagi kita anak-anaknya, bagi gereja atau sebagai orang-orang percaya adalah pertumbuhan menuju kedewasaan rohani, di mana tentunya Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi tujuan dan model dari kedewasaan rohani itu. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-15 bahwa bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, saudara-saudara, orang yang bertumbuh adalah orang yang pertama memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Di ayat 13 dikatakan bahwa semua pelayanan dari setiap anggota di dalam gereja dengan karunia yang berbeda-beda itu memiliki suatu tujuan, yaitu bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara-saudara, yang kedua, orang yang bertumbuh adalah orang yang tidak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran palsu. Itu dijelaskan di dalam ayat 14. Jadi pengajaran palsu adalah pengajaran yang bisa tren dalam waktu singkat, tapi seiring berjalannya waktu hilang begitu saja, bahkan dilupakan orang. Dan yang ketiga, ciri orang yang bertumbuh adalah mereka yang teguh berpegang kepada kebenaran dan kasih. Itu dijelaskan di dalam ayat 15. Jadi saudara-saudara, bertumbuh menjadi dewasa berarti kita terus-menerus berubah, di mana kita makin hari makin serupa dengan karakter Kristus. Saudara-saudara, 2 hari lagi kita akan merayakan usia pelayanan Gemim Jemaat Kristus Manado yang ke-59 tahun. Saudara, satu hal yang menjadi harapan saya secara pribadi bagi gereja ini, gereja tempat saya bertumbuh selama kurang lebih 7 tahun ini, dan gereja tempat saya menggumuli panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Semoga harapan ini juga menjadi harapan setiap kita, bahwa di usia pelayanan yang ke-59 tahun ini
Gemim Kristus Manado bukan hanya bertambah tua, tapi yang lebih bernilai dari sekedar usia pelayanan yang bertambah adalah kedewasaan rohani. Biarlah di usia pelayanan yang ke-59 tahun ini, Jemaat Gemim Kristus Manado semakin mencapai kedewasaan penuh dan pertumbuhan iman yang semakin serupa dengan kepenuhan Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, setiap pelayanan yang kita kerjakan dalam bagian kita masing-masing dengan karunia kita yang berbeda-beda dapat mencapai tujuan Allah bagi gerejanya. Saya berdoa supaya gereja ini, Gemim Jemaat Kristus Manado, boleh terus bertumbuh dan Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.